Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayah kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan nanti di yaumul bisa kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Ibu untuk meluangkan waktunya untuk dapat menghadiri undangan saya, yaitu dalam acara diseminasi pemahaman dan implementasi tentang budaya positif. Ini Bapak Ibu, izin saya berdiri. Materi yang ingin saya sampaikan yaitu tentang budaya positif. Nah, Bapak Ibu, sebelum memulai diseminasi ini, kita buat kesepakatan kegiatan diseminasi dulu ya. Di sini saya sudah buat ada 6 kesepakatan, tapi nanti bisa ditambah ataupun bisa dikurangi tergantung dari kesepakatan kita ya Bu. Yang pertama itu yaitu seluruh peserta memiliki hak untuk berpendapat. Kira-kira setuju tidak Bapak Ibu? Setuju ya? Baik, yang kedua berpikiran terbuka dan saling menghormati. Gimana Bapak Ibu, setuju? Setuju ya? Yang ketiga, jika ada salah satu peserta berbicara, maka yang lain mendengarkan. Kemudian yang keempat, mengangkat tangan apabila ingin berpendapat atau berbicara. Yang kelima, berpendapat atau berbicara setelah dipersilahkan. Kemudian yang keenam, mengikuti kegiatan diseminasi dengan perasaan gembira dan fokus. Nah, kira-kira ada yang ingin ditambahkan tidak Bapak Ibu? Misalkan selesainya tepat waktu Pak, boleh, tergantung kesepakatan kita. Tapi dengan kalimat yang positif. Gimana? Ada yang ingin ditambahkan kesepakatan kita diseminasi kita Bu? Pak? Cukup? Baik, kalau dirasa cukup, kita langsung saja ke materi ya. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu semua, apa sih itu budaya positif? Ada yang bisa bantu menjawab? Ya, Pak Asep. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hanya akan mencoba menjawab apa itu budaya positif. Sepengetahuan saya, yang namanya budaya positif itu adalah budaya yang baik yang mampu mengembangkan sifat-sifat baik di dalam kehidupan sehari-hari, terutama kita di sekolah ya Pak, sebagai guru harus mengembangkan sikap positif, sikap yang baik terhadap anak. Contohnya ya, berbicara dengan sopan terhadap guru, perilaku-perilaku yang terpuji, dan juga berpakaian rapi, menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan. Saya rasa itu barangkali ada yang mau ditambahkan sudah. Baik, terima kasih Pak Asep. Betul ya yang dikatakan Pak Asep. Ada yang menambahkan lagi Bu? Ada? Baik. Yang diutarakan oleh Pak Asep tadi sangat benar ya Bapak Ibu. Jadi budaya positif itu dari katanya saja budaya positif. Budaya kan ibaratnya seperti kebiasaan ya Bapak Ibu. Kemudian positif itu identiknya dengan hal-hal yang baik. Jadi kalau dari unsur makna dari perkataannya, budaya positif itu ialah kebiasaan baik ya, betul Pak Asep. Nah, kebiasaan baik itu apa saja sih Bapak Ibu? Nah ini, budaya positif adalah perwujudan
dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas yang diterapkan di sekolah dan berpihak pada murid dengan tujuan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab. Nah, maksud di sini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan itu tentu nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang terpuji. Kemudian keyakinan kelas atau keyakinan universal adalah keyakinan yang ada pada diri seseorang secara menyeluruh yang diterapkan di sekolah. Di sekolah ini berarti keyakinan murid dan kita sebagai guru, dan tentunya harus berpihak kepada murid. Nah, seperti yang tadi Pak Asep katakan, budaya positif itu diantaranya Bapak Ibu yang bisa ditimbulkan di sekolah adalah dengan membuat kegiatan pembiasaan baik, lalu membiasakan berperilaku baik dan bersifat spontan. Kemudian gerakan literasi sekolah, lalu ada juga kegiatan ekstrakurikuler dan juga penerapan tata tertib sekolah. Nah, ini salah satu kegiatan budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk menciptakan budaya positif di sekolah? Kira-kira apa Bapak Ibu yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan nih, ada 6 materi yang harus kita ketahui dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada juga yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima 5 posisi kontrol. Dan yang keenam segitiga restitusi. Nah, ini Bapak Ibu, jadi untuk menerapkan budaya positif di sekolah ada 6 poin atau 6 materi yang akan kita pelajari hari ini. Kita pelajari pertama dulu, yaitu tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya minta atau saya saja ya mengepalkan tangannya. Oke, saya saja Bu ya. Coba Bapak Ibu mengepalkan tangannya dan membayangkan di dalam kepala tersebut ada benda yang berharga. Benda berharga itu bisa uang mungkin ya Bu. Terus benda-benda yang menurut Ibu berharga. Nah, coba Ibu kepalkan tangan Ibu bayangkan di dalam tangan Ibu tersebut ada sebuah benda yang berharga. Nah, kemudian ada seseorang yang meminta Ibu dan Bapak untuk membuka kepala tersebut dengan berbagai cara, baik itu dengan bujukan, godaan ataupun menghardik. Nah, kira-kira apakah Bapak Ibu akan membuka kepala tersebut? Tidak. Tidak Pak. Ada yang tergantung Pak. Godaannya seperti apa? Iya Pak. Godaan naik mati langsung. Ya, jadi ada yang bilang tidak Pak. Ada yang bilang tergantung Pak, tergantung mintanya untuk apa dibukakannya, kan bisa jadi pertimbangan ya Bu. Nah, kira-kira Bapak Ibu akan membuka kepala tangannya dengan bujukan godaan paksaan teman Ibu tersebut atau tidak, ataukah akan bertahan dan menolak membuka kepala tangan tersebut? Jadi tadi jawaban Bapak Ibu ada yang tidak, ada yang tergantung Pak, tergantung permintaannya. Nah, dari sini kita belajar Bapak Ibu, kira-kira yang memegang kontrol untuk membuka tangan itu siapa sih Bapak Ibu? Apakah yang memintanya? Apakah saya yang mengapalkan tangannya, Ibu Bapak? Apakah yang teman Ibu yang meminta untuk membukakannya? Kira-kira siapa yang memegang kontrol untuk membukanya? Diri sendiri ya Bu ya. Jadi dari sini kita paham, dapat kita simpulkan bahwa yang memegang kontrol
pada diri kita itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Sama hanya terhadap murid. Sebetulnya yang mengontrol murid itu ya dirinya sendiri, bukan kita sebagai guru. Ya. Nah, jadi Ibu ada yang namanya teori kontrol, yaitu dari seorang psikiater dan pendidik. Beliau bernama Dr. William Glasser. Beliau meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, beliau beranggapan bahwa ilusi guru mengontrol murid. Jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol murid menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak sesuai. Jadi dari ilusi guru mengontrol murid, menurut Dr. William Glasser itu salah. Harusnya murid mengontrol dirinya sendiri. Kemudian ilusi yang kedua, Bapak Ibu, bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi muridnya, semua orang melihat yang sama. Jadi sekarang kita harus melihat setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sekarang semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kalau misalkan ada murid kita yang menurut kita berperilaku buruk, nah, seharusnya kita tidak harus kira Bapak dan Ibu. Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib atau aturan, Ibu, dan kepatuhan pada peraturan. Nah, sebetulnya kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru salah satu alternatif hukuman itu merupakan salah satu alternatif terakhir, Bapak Ibu, yang bisa kita gunakan. Bahkan kalau bisa jangan sama sekali digunakan. Nah, sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Apa itu motivasi intrinsik, Bapak Ibu? Nah, motivasi yang timbul dari dalam diri kita. Kalau ekstrinsik itu dari luar. Kebanyakan sekarang masih timbulnya dari intrinsik, ya Bu. Dari luar. Nah, iya, jarang yang dalam ya Pak. Jarang banget. Yang dalam kosong Pak. Nah ini Bu, Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara maupun Dian Negosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini yaitu mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Nah, ini tujuan disiplin positif. Yang pertama, kita harus menanamkan motivasi pada diri murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi Bapak Ibu, kita harus menumbuhkan nilai-nilai kebajikan yang murid-murid kita percayai. Jadi jangan sampai motivasinya itu timbulnya dari kita, tapi harus dari murid tersebut. Nah, murid kebanyakan sekarang berangkat ke sekolah itu motivasinya karena takut kesiangan,
takut dimarahin, berangkat pagi. Kenapa bener-bener berangkat pagi? Takut kesiangan Pak, takut marahin guru. Nah itu berarti motivasinya masih berbentuk ekstrinsi. Kalau motivasinya dari dalam, contohnya seperti kenapa kalian berangkat kesiangan? Kenapa kalian berangkat pagi? Karena takut tertinggal pelajaran. Karena Pak, saya sudah biasa bangun pagi dan saya ingin berangkat pagi ke sekolah. Nah itu contoh motivasi yang timbul dari dalam diri murid atau dalam diri seseorang. Nah, selanjutnya Ibu, nilai kebajikan universal. Apa sih nilai kebajikan itu? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Menurut Yanni Bosen, bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai baik atau nilai-nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh manusia tersebut. Nah ini Bapak dan Ibu, ada 6 nilai kebajikan. Yang pertama tentu sudah tidak asing lagi ya, yang ada pada kurikulum merdeka kita, yaitu nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Ada beriman, bertakwa, kemudian mandiri, bernalar kritis, kebenekaan global, gotong royong, kreatif. Kemudian dari kebajikan yang kedua yaitu dari IBO Primary Year Program. Ada nilai kebajikan toleransi, rasa hormat, kemudian kerjasama, percaya diri, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga nilai kebajikan dari 9 pilar karakter. Ada cinta tanah, cinta Tuhan dan segala ciptaannya, tanggung jawab kejujuran, percaya diri, toleransi kedamaian dan kesatuan, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu live long with the life and life skill, yaitu keterampilan hidup dan petunjuk hidup. Keterampilan hidup diantaranya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan lain sebagainya. Kemudian pada petunjuk hidup ada peduli, keberanian, tanggung jawab, integritas, usaha, berorganisasi, dan lain sebagainya. Ada 7, yaitu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Sesuai dengan namanya The 7. Nah ini bagus, bisa bantu The Virtus Project atau proyek-proyek nilai kebajikan. Ada banyak ya Ibu, hampir sama tadi, ada rajin, integritas, peduli, baik hati, bijaksana, komitmen, belas kasih, keadilan, kejujuran, keteraturan. Wah, banyak sekali nilai kebajikan. Nah sekarang coba Ibu berikan jawaban dan alasannya. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan atau motivasi, apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas? Ataukah Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda dan mendapat penghargaan sebagai kepala sekolah berprestasi? Ataukah Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, guru-guru serta lingkungan Anda? Nah, kira-kira manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda, Bapak Ibu? Apakah yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Pastinya yang ketiga ya. Tapi prakteknya ya? Yang pertama. Yang pertama. Ya, tapi kebanyakan prakteknya yang pertama yang bagus. Harusnya yang ketiga ya. Tapi nah, itu Pak Asep harus dirubah ya. Harus dirubah mulai sekarang kita misalkan hadir ke sekolah juga bukan karena takut absen atau takut
ada bapak kepala sekolah. Ya, tapi harus dirubah menjadi agar kita berusaha bertanggung jawab serta menghargai diri sendiri. Bila di sekolah ada lagi Bapak Ibu nih, bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan atau sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Tetap ya Bu ya. Alasannya apa Bu? Panggilan jiwa. Alasannya panggilan jiwa Pak. Alasannya karena mungkin sudah kewajiban kita ya Bu. Sudah kewajiban kita sebagai seorang guru, walaupun tidak ada penghargaan ataupun kepala sekolah itu tidak ada di sekolah atau tidak ada yang iya, kita harus tetap berangkat lagi. Niatnya karena ibadah atau ingin mengajar murid-murid, apalagi murid kita lebih pagi ya Bu datangnya. Tuh. Nah, sekarang yang kedua loh, masih banyak. Yang kedua itu tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Nah, Bapak Ibu, kita bertanya pada diri sendiri, bagaimana selama ini kita berperilaku? Apakah sudah patut dicontoh? Belum, saya sih Pak, belum. Apakah saya sudah bagus? Bahkan perlu dicontoh. Jadi bertanya pada diri sendiri, menurut kita belum ya Bu ya? Belum. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu itu karena ada dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Atau pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau mendapatkan hadiah dari orang lain? Nah, silakan Bapak Ibu jawab pada diri, pada hati Ibu Bapak sekalian. Ada 3 motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Menurut Diane Gosen, Diane Gosen yang bacanya dalam bukunya Restructuring School Discipline mengatakan ada 3 motivasi perilaku manusia itu. Yang pertama itu manusia pasti menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu tujuan yang pertama atau motivasi perilaku manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan itu, contohnya itu ini adalah tingkat terendah dalam perilaku motivasi manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan, itu tingkat yang paling rendah. Kemudian tingkat yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian tingkat yang paling tinggi yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi mulai sekarang kita harus rubah Bapak Ibu, harus rubah motivasi perilaku kita, yaitu harus dirubah menjadi orang yang ingin dan menghargai diri sendiri dan dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Yang masih perilakunya menghindari ketidaknyamanan atau mendapatkan imbalan, mulai sekarang ayo kita ubah menjadi mereka yang ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ya, betul. Nah, ini Bu, ada sebuah kasus dari Ibu Anas. Kasusnya seperti ini. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri dan menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya yaitu Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan
dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ayo, siapa yang masih menghukum anaknya di depan? Nah, sekarang ada pertanyaan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno tersebut kepada IPA? Tidak. Tidak. Mengapa Pak Agus tidak setuju? Ya, kembali lagi kepada yang tadi Pak yang dikatakan. Ya. Anak mempunyai potensinya masing-masing. Iya. Bagus. Terus sekalian jawaban dari Pak Agus. Jadi belum tentu harusnya kita tidak menghukum, Bu. Harusnya kita tidak langsung menghukum bahwa anak tersebut tidak bisa menjawab, tetapi kita harus cari tahu dulu kenapa anak tersebut menjadi malah menggambar, bukan memperhatikan pembelajarannya. Nah, kita harus cari tahu dulu. Nah, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap IPA itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Yang tadi hukuman atau konsekuensi? Hukuman, Pak. Hukuman ya? Iya, hukuman. Jadi menurut Bapak Ibu sebuah hukuman ya, Bu? Mengapa sebuah hukuman Pak Seno? Iya, hukuman tadi itu sebenarnya apa yang dilakukan oleh Pak Seno kepada IPA. Harusnya dia memberikan atau memberi bisa memotivasi atau memberi alasan mengapa dia malah enggak. Ya, betul. Kita tahu alasannya dulu. Biarkan dia itu berpendapat, mengungkapkan pendapatnya, mengungkapkan isi hatinya, Pak. Ya, betul sekali Pak Seno. Betul yang diutarakan oleh Pak Asep yang dilakukan Pak Seno itu adalah sebuah hukuman yang seharusnya kita harus mencari tahu terlebih dahulu ya Pak Asep, apa penyebab IPA berbuat seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu sikapnya tidak terencana, tanpa ada kesepakatan, bersifat satu arah, berupa fisik atau psikis, tidak nyaman untuk murid dan untuk jangka panjang. Sedangkan konsekuensi yaitu sudah terencana, murid mengetahui kesepakatannya, jangka waktu pendek, data yang tidak diukur, kemudian tidak nyaman untuk murid untuk jangka pendek. Nah, sedangkan restitusi adalah merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Selsen dosen. Nah, sekarang coba kita bertanya lagi pada diri sendiri. Apakah Anda pernah memberikan penghargaan terhadap siswa? Sering. Mengapa Anda memberikan penghargaan terhadap siswa, Pak Sep? Karena biasanya siswa itu satu dia mau mengikuti pelajaran dan juga memperhatikan, akhirnya dia bisa menjawab apa yang saya pertanyakan, dan biasanya penghargaan itu berupa hebat. Nah, seperti itu, Pak. Oke. Nah, apa yang terjadi jika Pak Asep tidak memberikan penghargaan lagi? Kalau Pak Asep tidak memberikan jempol lagi, apa yang terjadi pada anak? Ya, biasanya anak akan kurang termotivasi, Pak. Nah, iya. Betul ya. Jadi biasanya anak kurang termotivasi, bahkan jadi malas, siapa aja lah udah buat apa tuh, gak ada hadiahnya. Jadi apa-apa harus ada hadiahnya. Harus ada ya penghargaannya. Nah, ini Bu dihukum oleh penghargaan. Menurut Alfie Cohen mengungkapkan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut beliau, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu, selama ini kita memberikan hukuman maupun penghargaan dalam pembelajaran sebetulnya itu tidak tepat. Ya. Kadang kalau kita memberikan hukuman
mungkin dalam hati anak timbul rasa pendendam, kesal sama kita. Kemudian kalau kita memberikan penghargaan ataupun hadiah, kadang kalau kita mengatakan mengutarakan lagi soal ataupun tentang apapun itu, anak pasti minta ada hadiahnya dulu. Hadiahnya dulu apa Pak? Baru bisa menjawab, baru mau menjawab. Tapi kalau tidak ada hadiahnya, dia tidak mau menjawab. Ya. Jadi tindakan memberi penghargaan itu nilainya sama dengan menghukum seseorang, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya penghargaan itu sesungguhnya itu ya adalah tindakan belajar anak itu sendiri, itu yang tepat. Dengan dia belajar sungguh-sungguh itu penghargaannya. Dengan dia memperhatikan kita, itu adalah penghargaan yang baik yang sesungguhnya. Jadi selama ini penghargaan memberikan hukuman ataupun memberikan hadiah itu kurang tepat ya Bapak Ibu. Karena akan berdampak jangka panjang ke depannya. Seperti tadi anak menjadi karena ingin hadiah jadi jawabnya salah-salah. Yang penting sepatunya betul. Jadi mengurangi kualitas anak menjawab atau belajar. Nah ini untuk meningkatkan tanpa motivasi hadiah. Nah untuk meningkatkan anak Meningkatkan motivasi belajarnya ya. tanpa tadi hadiah gitu. Nah untuk meningkatkan motivasi belajar itu Bapak, kita harus bisa membangkitkan motivasi intrinsik dalam anak. Jadi ya betul, dari dalam anak, bahwa kita harus bisa menumbuhkan semangat yang timbul dari dirinya sendiri, bahwa beranggapan bahwa belajar itu sangat penting untuk dia bekal ke depan. Dan itu bagus jawabannya. Nah sekarang dihukum oleh penghargaan. Mohon juga mengumpulkan beberapa pernyataan Bapak Ibu tentang tindakan memberi penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seorang. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ada juga penghargaan merusak ketepatan. Jadi jika memberikan penghargaan pada siswa yang kurang tepat dalam memberikan jawaban. Penghargaan menentukan kualitas, itu tadi karena anak ingin penghargaan, jadi anak asal jawab aja, asal ngatur. Ipa, padahal jadi menurunkan kualitas pemikirannya, kualitas menjawabnya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum. Jadi suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, jadi anak merasa terhukum. Kalau misalkan ada penghargaan, anak tidak mendapatkannya, jadi anak itu merasa dirinya terhukum. Kemudian motivasi dari dalam diri. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasakan bangga dengan penghargaannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alami oleh anak tersebut. Jadi seharusnya anak itu bergembira, senang bukan karena dapat penghargaannya, tetapi senang mendapatkan ilmu yang dia dapatkan. Nah, kemudian yang ketiga, restitusi. Restitusi merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini tujuan dari segitiga restitusi Bapak Ibu. Guru mengetahui restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Kemudian guru juga dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. Lalu guru dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Sekarang tentang keyakinan kelas. Nah, sekarang ada pertanyaan. Ada dua pertanyaan, saya akan bacakan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor?
Pasti jawabannya itu untuk keselamatan ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Pasti kemungkinan jawabannya itu adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Itu sudah pasti jawabannya seperti itu. Nah, mengapa sih Bapak Ibu keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulia. Jadi kebanyakan anak tahu peraturan tapi tidak tahu makna atau tujuan dari peraturan tersebut dibuat. Ya. Nah ini Ibu, keyakinan kelas terbentuk berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan dan disiplin yang diyakini oleh warga sekolah. Jadi berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan Ibu dalam membentuk keyakinan sekolah atau kelas. Jadi Bapak Ibu, mulai sekarang kita harus membuat keyakinan di kelas kita masing-masing. Coba diskusikan dengan anak-anak atau murid-murid Bapak Ibu di kelas untuk membuat suatu keyakinan kelas. Ada kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, itu bisa dirubah dengan berjalanlah di kelas atau koridor. Jangan main bola di kelas. Nah, harusnya gimana Pak Agus? Main bola di lapangan. Nah, ya, betul itu. Jangan main bola di kelas, tapi main bola di lapangan. Betul Pak. Nah ini Ibu contoh keyakinan kelas. Ada keyakinan kelas di kelas 1, di kelas rendah. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Kelas perlu melakukan tugas. Anggota kelas perlu saling menghargai dan setiap anggota kelas perlu merasa aman. Itu contoh dari keyakinan kelas di kelas bawah. Kalau di kelas atasnya selalu bersikap positif. Nah ini bagaimana? Ini Bu hasil perasaan murid ketika kita memposisikan kita sebagai manajer. Jadi pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid. Ya, fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Nah, ini ada sebuah video Bapak Ibu tentang 5 posisi kontrol eksekusi, itu dari pihak negosiasi. Nah, Bapak Ibu, di sini ada sebuah video tentang 5 posisi kontrol. Ibu dan Bapak guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut,
Mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelimang posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Iya, ini mah bioskop, Pak. Sini kamu. Selamat pagi. Bioskop. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Tadi 2 kali, ini 5 kali. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah Bapak Ibu tadi contoh dari seorang guru memposisikannya sebagai penghukum. Sekarang seorang guru memposisikan membuat merasa bersalah. Tadi mah, ya. Nyari. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Mau beli tadi mah. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah Bapak Ibu tadi posisi sebagai merasa bersalah ya Bu ya. Sekarang posisi yang ketiga yaitu posisi teman. Makanya boleh sini. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya belum membangunkan
kakak saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah dan akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Tadi Bapak Ibu posisi seorang teman. Sekarang yang keempat posisi pemantau atau monitor. Modelnya masih sama ya. Nah, lihat modelnya. Naren! Nah, Bapak Ibu berarti sekali enak ya. Tuh, sama lagi, Bu. Nah, yuk. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ya, sekarang posisi manajer ya, Bapak Ibu. Ini sama yang bagus, kiranya untuk sama. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi?
Tidak ada, Bu. Baik, Nen. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, jadi Bapak Ibu, setelah kita tadi melihat video tentang kelima posisi kontrol restitusi, nah sekarang ada sebuah pertanyaan. Menurut posisi Bapak Ibu, posisi kontrol apakah yang paling baik untuk diterapkan? Ya, tentunya posisi manajer ya Bapak Ibu. Nah sekarang coba tanya pada diri Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu sudah ada di posisi mana? Manajer Pak. Ya. Jujur saya juga mungkin masih di posisi pemantau ya Bu. Untuk menjadi manajer itu masih sulit, tapi harus diusahakan Bapak Ibu menjadi seorang manajer. Apalagi yang masih seorang penghukum Bapak Ibu, itu justru yang harus segera dihindari, yaitu posisi sebagai seorang penghukum. Jadi yang baik itu adalah posisi seorang manajer. Nah ini Bapak Ibu, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pertama yaitu pencapaian posisi sebagai seorang manajer, di mana posisi manajer ini adalah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Itu ya Bapak Ibu. Nah sekarang terakhir yaitu tentang materi segitiga restitusi. Nah Bapak Ibu, apa sih segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah ini gambar dari segitiga restitusinya Bapak Ibu. Jadi Diana Gosen dalam bukunya telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, yaitu yang namanya segitiga restitusi. Bagus ya, bukan segitiga bermuda.
Mas tadi salah itu lagi yang bagus bahaya dari itu saya kaget. Tadi kurang R, Pak. Astagfirullahaladzim. Pak, saya tanya. Kontrol, kurang R. Dari tadi juga saya bikin salah ngebut saya bagus dari tadi bisa salah nyebutkan salah nulis ya. Semalam sampai jam 1 tuh. Nah, ini Bapak Ibu bentuk dari gambar segitiga restitusi itu. Jadi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita langkah pertama menstabilkan identitas itu dengan cara jangan membuat anak itu menjadi merasa bersalah. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini gambaran singkatnya ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu tadi menstabilkan identitas. Itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Lalu ada validasi tindakan yang salah, yaitu setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan kita, kemudian menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian sisi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Itu keyakinan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Jadi ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, kita lihat video lagi Bapak Ibu, di sini ada video lagi tentang guru menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Hukuman. Naren. Nah, ini Bapak Ibu. Program disiplin positif. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Goshen. Nah, ini Diane Goshen teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, ini Bapak Ibu tadi ya. Sisi kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru berikut ini akan
ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah. Ini tahap validitas yang tindakan Einstein. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita lakukan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Besok ibu ya Pak ada bingung. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu.
Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan waktu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu, perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu. Nah, Bapak Ibu Guru, setelah kita tadi menyaksikan video tentang penanganan kasus ya dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Jadi dalam segitiga restitusi itu ada tahap-tahapannya Bapak Ibu. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Tetapi segitiga restitusi itu tidak harus utuhnya diterapkan dari tahapan-tahapannya Bapak Ibu. Tergantung dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi atau sejauh mana permasalahan tersebut, apakah rumit, sulit, ataukah biasa saja. Nah, kalau misalkan permasalahannya biasa saja, kita bisa langsung menanyakan tentang keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, alhamdulillah sampai sudah kita di tahapan refleksi Bapak Ibu. Nah setelah kita mempelajari tadi kira-kira refleksi apa saja yang
kita dapat setelah kita mempelajari tadi beberapa materi tentang budaya positif. Yang pertama itu mungkin Bapak Ibu guru, kita harus merubah paradigma pembelajaran kita tadi. Yang tadinya kita mengajar itu dengan menggunakan teknik teacher center, sekarang harus menjadi student center. Kemudian memberikan hukuman dalam menyelesaikan permasalahan siswa bukanlah pilihan yang tepat, tetapi cara yang tepat adalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Jadi hukuman itu adalah cara yang terakhir Bapak Ibu. Bila perlu tidak usah digunakan. Kemudian kebutuhan setiap murid itu tidaklah sama, tetapi berbeda-beda. Lalu hanya kita sendiri yang dapat mengontrol diri kita. Kemudian posisi kontrol yang baik yang harus kita terapkan adalah sebagai seorang manajer. Mungkin bisa ditambahkan lagi Bapak Ibu untuk refleksinya. Cukup? Cukup ya Bapak Ibu. Kalau cukup, alhamdulillah Bapak Ibu. Sekian sudah penyampaian dari materi budaya positif saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami oleh Bapak Ibu guru. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam saya menyampaikan mungkin kurang jelas, kurang paham ya Bapak Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.